Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya santri kelas 8 yang soleh dan cerdas? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran lewat video kali ini. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan keberkahan untuk kita dalam menuntut ilmu. Baik, santri yang soleh dan cerdas, kembali lagi Pak Ahmad dalam video pembelajaran kelas 8 IPA. Yang pada kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem gerak pada manusia terdiri dari dua alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Pada video-video sebelumnya Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang alat gerak pasif, yaitu tulang, rangka, dan juga otot. Pada video kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan tentang alat gerak aktif, yaitu otot. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasannya tentang alat gerak aktif yaitu otot, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri yang soleh dan cerdas, pada kesempatan ini Pak Ahmad juga mengingatkan kembali tentang kompetensi dasar apa yang harus kita kuasai ketika mempelajari tentang sistem gerak, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita masih fokus pada pembahasan tentang sistem gerak pada manusia. Sehingga tujuan pada pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Otot, seperti gambar ada di samping Pak Ahmad, ya, otot pada manusia. Otot pada manusia meliputi 40-50% dari berat tubuh kita sendiri. Artinya berat otot pada manusia itu 40-50% dari berat tubuhnya. Kemudian otot bersifat elastis sehingga mudah bergerak. Kemudian otot juga dapat direnggangkan, ya. Kemudian otot dapat dirangsang dan dapat berkontraksi. Tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita tidak dapat bergerak tanpa adanya kurang lebih sekitar 32 otot. Sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Baik, selanjutnya Pak Ahmad akan membahas tentang macam-macam otot. Otot yang pertama, seperti gambar di samping Pak Ahmad ini, adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang berinti satu, bentuknya gelendong, kemudian ujungnya runcing. Ya, otot polos sifat kerjanya tidak sadar atau bekerja secara tidak sadar. Artinya otonom, ya, otomatis. Kemudian sifatnya lambat, kemudian tidak mudah lelah. Otot polos berada pada organ dalam, ya, seperti usus, lambung, dan juga pembuluh darah. Baik, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang otot polos, kita akan lanjutkan ke macam-macam otot yang kedua pada manusia, yaitu otot jantung. Nah, seperti yang terlihat di gambar samping Pak Ahmad ini adalah gambar otot jantung. Otot jantung berinti banyak berada di tengah. Intinya banyak berada di tengah, bentuknya serabut lurik. Kemudian otot jantung ini bekerja secara otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh kerja otak, mohon maaf. Kemudian otot jantung hanya terdapat di jantung. Baik, kita lanjutkan macam-macam otot yang ketiga. Otot yang ketiga yang ada pada manusia adalah otot lurik. Nah, seperti gambar di samping Pak Ahmad ini, otot lurik itu kita bahas lebih dalam tentang otot lurik. Otot lurik mempunyai garis gelap dan terang yang disebut dengan seran lintang. Nah, seran lintang itu merupakan komponen dari aktin dan myosin.
Ya, mohon maaf, Pak Ahmad ulangi lagi. Serat lintang itu merupakan komponen dari aktin dan miosin yang fungsinya untuk apa? Sebagai penggerak otot. Kemudian otot lurik bentuknya silindris dan intinya banyak berada di tepi. Selanjutnya, otot lurik merupakan otot sadar, artinya kerjanya dipengaruhi oleh kerja otak. Nah, kemudian yang kita bisa pelajari dari otot lurik adalah otot lurik mempunyai dua ujung yang liat, itu ya, yang disebut dengan tendon. Kemudian bagian tengahnya menggelembung atau membesar, kemudian kita kenal dengan empal. Dan tendon yang melekat pada tulang yang diam namanya origo. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersio. Bagaimana teman-teman? Sudah paham berkaitan dengan otot? Nah, kalau belum paham, Pak Ahmad coba sajikan gambar 3 perbedaan otot lurik, kemudian otot polos dan juga otot jantung. Lihat seperti gambar samping Pak Ahmad ini. Itu untuk lebih memudahkan bagaimana kita membedakan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, kalau sudah Pak Ahmad cukupkan untuk video pembelajaran tentang otot ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan diulang kembali video ini. Dan jangan lupa membaca referensi dari buku yang lain, terutama adalah buku IPA yang disediakan oleh sekolah. Kalau teman-teman sudah paham, Pak Ahmad akan sediakan latihan soalnya di link yang akan Pak Ahmad bagi di grup kelas 8 IPA. Baik, demikian yang bisa Pak Ahmad sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.